Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Adi Saputra, salah satu mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 3 tahun 2022. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan datang di suatu desa, ingin ketemu dengan salah satu tokoh masyarakat yang mana saya akan membicarakan terkait pembelajaran secara daring yang khususnya ada di desa tersebut. Ingin tahu desanya? Yaitu ada di Desa Sapen yang ada di Manis Renggo. Baik, teman-teman simak terus video ini dan ikuti terus videonya supaya nanti tahu isi dari video ini. Oke, kita langsung ke sana. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Suparno selaku RT yang ada di Desa Sapen. Selanjutnya di sini saya akan sedikit wawancara terhadap tokoh masyarakat atau RT yang ada di Desa Sapen terkait pembelajaran secara daring. Oke Bapak Suparno, perkenalkan sebelumnya saya Andrian Adi Saputra dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, ingin berbincang-bincang terkait pelaksanaan pembelajaran secara daring di Desa Sapen. Nah, selanjutnya bagaimana Pak untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring di Desa Sapen ini? Ya. Terima kasih. Ini menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari saudara Andrian mengenai pelaksanaan pembelajaran daring di Desa Sapen. Ya, memang kita melihat situasi kondisi saat ini, kita agak prihatin. Ini dengan adanya pandemi, di mana pandemi itu ya sebenarnya bukan hanya masyarakat ART 08 Sapen saja, ini bahkan ini skupnya itu skup nasional pandemi ini. Jadi memang dengan adanya situasi semacam ini memang untuk pembelajaran itu ya memang agak sulit ya, untuk dilaksanakan. Karena apa? Kalau itu dilaksanakan secara tatap muka, itu dikhawatirkan nanti kalau misalnya ada 1-2 anak yang terpapar, kemudian nanti bisa menyebar ke teman-teman yang lain. Sementara di lain pihak, kalau pembelajaran itu dilaksanakan secara daring itu ya hasilnya ya kurang begitu maksimal. Masalahnya apa? Yang namanya anak diadakan pembelajaran tatap muka langsung saja itu kadang-kadang hasilnya itu masih kurang maksimal. Apalagi dilaksanakan secara daring. Nah, apalagi kalau di sini itu kebanyakan usianya itu usia anak-anak SD, SMP, di mana kesadarannya itu masih kurang. Kalau yang mahasiswa saja itu saya yakin kalau yang mahasiswa itu sudah tahu kebutuhannya, bahwa belajar itu adalah untuk kebutuhannya sendiri, maka ya bisa semaksimal mungkin. Tapi kalau anak-anak usia SD, SMP itu kadang-kadang kesadaran anak untuk belajar secara mandiri itu masih kurang. Nah, sehingga kalau itu dilaksanakan secara daring itu ya hasilnya kurang begitu maksimal. Apalagi kalau untuk anak-anak SD itu biasanya untuk pembelajaran daring itu
mau tidak mau itu orang tuanya itu harus memandu. Kadang-kadang saya sering sekali mendengar keluhan dari orang tua, anaknya mendapatkan tugas dari sekolah, eh, karena anak kemampuannya itu masih kurang, minta belajar didampingi orang tuanya. Sementara belum tentu orang tua itu mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Kadang-kadang anaknya waktu masih muda juga tidak sekolah, sehingga untuk mengajari anaknya di dalam belajar itu kadang-kadang sulit ya. Nah itu adalah merupakan suatu kendala tersendiri. Tapi ya bagaimana lagi, memang itu sedang situasinya semacam ini, mau tidak mau juga harus dilaksanakan. Kalau dengan adanya pandemi itu kemudian pendidikan itu kemudian berhenti total, nah itu juga kasihan kepada anak didiknya. Maka ya biar bagaimanapun juga situasi semacam ini ya menjadi tanggung jawab bersama, ya tanggung jawab dari pihak sekolah, di samping tanggung jawab dari pihak sekolah juga tanggung jawab dari orang tua, juga tanggung jawab dari pemerintah setempat. Meskipun pemerintahan yang paling bawah, khususnya tingkat RT, maka dari itu saya sendiri juga menghimbau pada orang tua yang mempunyai anak usia SD, usia SMP itu supaya betul-betul di dalam mengawasi anak-anaknya. Nah, memang dalam pembelajaran daring ini memang ya banyak kendala. Kadang-kadang kendala itu bukan hanya dari siswa, kadang-kadang juga dari guru sendiri. Itu karena saya juga kurang begitu yakin kalau guru yang sudah tua ya, guru yang sudah tua yang sudah menjelang pensiun untuk memberikan materi secara daring itu bisa maksimal. Itu saya juga kurang yakin, apalagi untuk orang tua siswa. Nah, saya kira itu mengenai pelaksanaan pembelajaran daring yang ada di RT 08 saat ini. Oke, jadi harus intinya di desa Sapen ini untuk masa pandemi ini pembelajaran itu secara daring semua, gitu ya. Ya, tidak memungkinkan untuk secara tatap muka, nanti akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Ya memang dilaksanakan secara daring ya, meskipun itu ya kendalanya memang juga banyak sekali. Kendala itu ya kendala dari orang tua seperti yang saya sampaikan tadi. Orang tua pendidikannya juga kurang, kadang-kadang anak diberikan materi, orang tua karena merasa dulu belum pernah diajari, ini juga tidak bisa mengajari anaknya. Nah itu juga merupakan suatu kendala tersendiri. Kemudian juga kadang-kadang kendalanya itu masalah internet. Kadang-kadang pas pembelajaran kemudian mati lampu, ya, listrik mati, otomatis kalau listrik mati itu sinyal ini juga mempengaruhi sinyalnya juga, sehingga kegiatan kurang lebih lancar. Memang di dalam pembelajaran daring itu ya memang banyak sekali kendala. Kadang-kadang sinyalnya lancar tapi terkendala kuota habis. Nah itu juga merupakan suatu kendala tersendiri. Itu juga nanti bisa jadi pertanyaan terkait internet yang ada di desa Sapen ini bagaimana, entah sudah mumpuni atau terkait sinyal ataupun sudah banyaknya pasang wifi atau gimana, sehingga agar terutama siswa yang ada di desa Sapen itu bisa melaksanakan pembelajaran daring secara lancar. Itu bagaimana kalau umumnya di desa Sapen ini, Pak? Ya, terima kasih. Kalau umumnya di desa Sapen khususnya atau RT 08 itu ya alhamdulillah untuk jaringan wifi itu sudah masuk, sebagian itu sudah ada yang pasang wifi, sehingga ini kegiatan pembelajaran daring ini bisa agak lancar.
untuk yang belum pasang WiFi itu ya alhamdulillah ini sinyal juga agak lancar dibandingkan dengan daerah lain. Seperti kalau saya sering mendengar daerah pegunungan itu sinyal itu susah sekali, sehingga kalau ada anak mendapatkan tugas dari sekolah itu harus ke sana kemari untuk mencari sinyal yang bagus. Tapi kalau untuk di sini itu alhamdulillah itu untuk masalah internet itu enggak begitu menjadi permasalahan ya. Cuma permasalahannya kalau pas mati lampu itu pun juga untuk saat ini jarang sekali ada kasus mati lampu, itu jarang sekali, sehingga untuk internet ini juga boleh dikatakan cukup lancar. Nah, dengan lancarnya mungkin dengan adanya sinyal, adanya masuknya WiFi, pasti kan ada dampaknya, Pak. Dampak positif dan dampak negatif. Mungkin dari segi anak-anak itu belum tahu cara menggunakan internet yang baik dan benar. Nah, kebanyakan banyak dampak negatif yang dilakukan oleh anak-anak. Itu untuk menanggulangi dampak negatif itu seperti apa, Pak? Nah, ya memang begini ya. Yang namanya internet itu memang merupakan suatu kemajuan teknologi. Yang namanya kemajuan teknologi itu teknologi apa saja itu tentu ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Termasuk juga di dalam kemajuan teknologi internet ya, itu dampak positifnya ada, tapi dampak negatifnya itu juga ada. Nah, untuk dampak positifnya itu dalam situasi semacam ini anak-anak belajarnya juga cukup lancar, pembelajaran daring juga cukup lancar. Tetapi untuk dampak negatifnya itu juga banyak. Dampak negatif itu contohnya anak-anak yang memegang HP, karena untuk saat ini HP itu bagi masyarakat bukan suatu hal yang mewah. HP itu bagi masyarakat kalau dulu sekitar tahun 90-an, HP itu mungkin bisa dikatakan suatu yang mewah. Tapi kalau untuk saat ini HP itu bukan suatu hal yang mewah. Sekarang itu misalnya dalam satu keluarga itu ada 5 anggota keluarga, itu rata-rata anak-anak yang sudah bisa membaca itu sudah memegang HP sendiri-sendiri, sehingga untuk HP itu sudah bukan suatu hal yang mewah. Tetapi dampak negatifnya kadang-kadang anak-anak kurang bisa memanage di dalam penggunaan HP. Kadang-kadang HP yang harusnya itu digunakan untuk belajar, kemudian banyak digunakan untuk main game dan sebagainya. Nah, itu juga suatu penggunaan yang kurang tepat. Apalagi kalau saya sering mendapatkan berita yang dari hasil survei di daerah perkotaan. Tapi kalau untuk di desa saja ya pengaruh negatif itu ya memang ada pengaruh negatif, tetapi belum begitu parah kalau dibandingkan di kota. Karena kalau di kota itu saya sering mendapatkan hasil survei itu di kota anak SD itu sudah banyak yang mengakses film-film porno, gambar-gambar porno, cerita-cerita porno dan sebagainya. Nah, itu dampaknya itu luar biasa bagi anak. Nah, itu termasuk situs-situs porno itu kan termasuk narkotika lewat pandangan mata. Nah, itu dampaknya itu justru kalau saya dengar itu justru lebih besar dibandingkan dengan narkotika biasa. Tapi ya alhamdulillah kalau di desa itu anak-anak yang mengakses film-film porno itu kelihatannya itu agak jarang, itu minim. Kalau kebanyakan kalau untuk di desa ya paling-paling digunakan untuk main game itu kebanyakan. Baik, Bapak, terima kasih sudah memberikan penjelasan terkait pembelajaran daring khususnya di Desa Sapen.
Kemudian mungkin ada pesan dan pesan untuk para penonton, khususnya para peserta untuk pendidik di kampus mengajar di angkatan 3 tahun 2022 supaya pembelajaran secara daring itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ada Ya. Terutama yang saya pesankan pada orang tua yang anaknya usia sekolah itu, supaya orang tua betul-betul di dalam mengawasi putra putrinya di dalam penggunaan HP. Jangan dibiarkan begitu saja di dalam penggunaan HP, tapi harus betul-betul diawasi. Sebaiknya di dalam penggunaan HP itu dibatasi, mungkin penggunaannya satu hari itu berapa jam atau jam-jam tertentu saja, sehingga kesempatan untuk menggunakan HP untuk hal yang negatif itu bisa dikurangi. Karena apa? HP itu merupakan teknologi maju untuk saat ini. Nah, semuanya tergantung penggunanya. HP itu gambarannya sebagaimana pisau. Pisau itu mau digunakan untuk apa? Kalau orang yang menggunakan itu digunakan untuk kejahatan, ini bisa digunakan untuk kejahatan. Kalau mau digunakan untuk hal yang positif, ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, yang bisa membawa kemajuan. Itu juga HP ini, guys. HP itu kalau salah dalam penggunaannya, ini bisa menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Tapi kalau bisa digunakan dengan tepat, ini juga dengan adanya HP ini juga bisa mendukung kemajuan, baik itu kemajuan di dalam belajar, kemudian bisa mengakses informasi yang positif dari luar, sehingga informasi yang positif itu bisa diterapkan di rumah atau mungkin di daerahnya sendiri. Baik, itulah tadi sedikit pesan untuk khususnya para orang tua yang memiliki anak supaya bisa didampingi, jangan sampai teledor, karena anak itu salah satu tambang emas bagi orang tua dan bagi para penerus untuk memperjuangkan supaya menjadikan Indonesia menjadi yang lebih maju lagi. Baik, terima kasih Bapak yang sudah meluangkan waktu. Mohon maaf apabila penjelasan saya ini mungkin membuat Bapak mungkin ada sedikit terganggu ataupun apabila dari ucapan saya banyak salahnya, banyak kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan semua mahasiswa yang saat ini mengikuti program mengajar ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan betul-betul bisa mengarahkan pada anak didik ke arah yang lebih positif, yang lebih baik. Itu saja. Demikian Pak, sekarang saya izin pamit untuk pulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bisa kita simpulkan dari tadi, setelah kita wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Sapen. Yang pertama adalah intinya dalam pembelajaran yang ada di Desa Sapen ini, khususnya di tingkat SD itu melakukan pembelajaran secara daring. Yang kedua, dalam penggunaan internet di Desa Sapen ini alhamdulillah sudah adanya masuk wifi, kemudian dari jangka internet juga sudah baik, sehingga membuat para peserta didik, khususnya para SD dan SMP itu bisa melaksanakan secara daring dengan lancar. Yang ketiga adalah adanya internet yang sudah masuk di Desa Sapen ini, harus betul-betul para orang tua ikut membimbing para anak-anaknya supaya bisa menggunakan internet ini dengan hal yang semestinya, tidak menggunakan hal-hal yang negatif. Yang keempat adalah intinya kita dalam pelaksanaan secara daring ini harus bisa pinter-pinter membagi dan mengatur waktu supaya anak-anak itu bisa selalu tertib dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kemudian bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal. Oke teman-teman, semangat untuk kita semua, terutama bagi mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar di tingkat di angkatan